Puji Tuhan, hari ini kita bincang-bincang kembali. Saya Didit bersama dengan Ko-Peter. Ya, gimana kabarnya Ko-Peter? Ya, puji Tuhan, ya sesuai dengan kehendak rencana Tuhan kita ditemukan untuk sama-sama kita berbincang-bincang dan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan rindukan begitu ya. Iya. Ya, mengenai apa kira-kira untuk kesempatan kali ini, Didit? Iya, Tuhan ingin untuk kita berdiskusi dan mendalami mengenai satu kebutuhan terbesar di bangsa ini yang Tuhan inginkan gitu. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan ke Ko-Peter gitu. Ya, ini bermula dari latar belakang satu pesan Tuhan mengenai gelombang kebodohan yang sedang menerjang Indonesia gitu. Jadi itu yang lalu sudah kita pernah bicarakan bersama, yaitu mengenai kebodohan menerjang Indonesia seperti gelombang tsunami. Tuhan menunjukkan di dalam gelombang tsunami itu bukannya orang naik ke tempat yang lebih tinggi, tetapi mereka membuat kapal. Jadi mereka menikmati gelombang itu dengan cara-cara mereka sendiri, dengan pengertian mereka sendiri. Bahkan di situ Tuhan juga menunjukkan roh-roh jahat juga berusaha untuk melepaskan anak-anak panahnya. Begitu melalui perdebatan demi perdebatan, jadi kapal itu saling berdempetan satu dengan lain. Kemudian di situ roh jahat itu berusaha mengambil satu seperti tembak suar begitu. Jadi itu seperti tembak itu ketika ditembakkan meledak dan kemudian ada seperti terang, kondisi terang di situ, dan ketika itu kondisi terang itu seperti menunjukkan bahwa di sini ada perdebatan ramai, diperbincangkan, menimbulkan satu pertengkaran, dan anehnya orang-orang yang di sekitar juga membuat kapal, dan yang mereka membuat kapal ini mereka suka mendekati kapal-kapal di mana yang ada di situ ada seperti tembakan suar itu, dan di situ bukannya kondisinya itu mereka saling bantu untuk keluar dari kapal dan naik ke tempat lebih tinggi, tetapi dalam perdebatan mereka itu roh jahat berusaha menarik satu anak panah begitu dan menyerang orang-orang yang ada di sekitar kapal itu dengan anak panah yang bertuliskan perselisihan dan perpecahan. Nah, ini yang sedang terjadi, ini yang meresahkan hati Tuhan dan hati saya juga ini, dan saya rasa juga beberapa hamba Tuhan yang lainnya, dan ini juga saya yakin juga meresahkan hati Ko-Peter juga untuk hal ini. Dan ini di sini Tuhan ingin kita memperbincangkan lebih mendalam begitu, kebutuhan terbesar bangsa ini apa untuk menghentikan gelombang kebodohan ini begitu. Iya. Ya, silakan. Iya, mungkin yang mau ditanyakan pertama apa? Untuk pertanyaan pertama ini kira-kira apa yang Tuhan ingin kita lakukan di masa kini begitu untuk menghentikan gelombang dari kebodohan ini begitu, kebodohan dan kesesatan bangsa ini gitu. Ya, sebelum saya memberikan beberapa pandangan ayat begitu ya, saya sampaikan beberapa pengalaman terakhir-terakhir ini begitu. Memang di media sosial khususnya gelombang perdebatan ini itu semakin marak, semakin banyak, bahkan semakin diramaikan begitu. Artinya ketika 1-2 orang pendeta khususnya yang sudah punya reputasi terkenal, top ya, dengan jemaat dan pengikut yang cukup banyak mulai ya dalam tanda kutip saling menyerang di media sosial, maka pendeta-pendeta yang lain kemudian mungkin begitu ya merasa itu satu teladan yang bisa dicontoh dan kemudian diikuti. Mereka ramai-ramai kemudian membuat video dan saling menyerang juga. Jadi saling menyerang ini seperti yang satu menyerang yang lain, kemudian yang lain menyerang yang lain lagi, akhirnya menyerang yang lain lagi. Saya terbayang seperti perkelahian koboi di Wild Wild West masa lalu di Amerika itu, yang semula tidak jelas begitu asalnya dari mana, tapi tiba-tiba saling pukul dan karena kena senggol terus kemudian ikut mukul, ikut rame, ikut tendang, ikut lempar, dan kekacauan terjadilah begitu. Ini yang sebetulnya menjadi kemudian pertanyaan. Bahkan kemarin saya juga sempat mengikuti sore sampai malam begitu ya perdebatan yang katanya begitu paling ditunggu tahun 2020 ya, mengenai apakah Yudas itu masuk surga atau tidak, dari 2 orang pendebat yang sekarang memang sudah cukup terkenal di YouTube begitu ya, yang kemudian saya lihat beberapa jam itu saya tidak dapat banyak begitu perkara-perkara rohani selain hanya bantah-bantahan, kemudian saling klaim dan saling merasa benar dan sebagainya. Terus terang hati saya secara rohani begitu ya tidak merasakan semacam dibangun, semacam dikuatkan atau dibawa masuk dalam pengertian akan rencana Tuhan lebih lagi ya, khususnya dalam kehidupan pribadi maupun sebagai kehidupan berbangsa. Terus terang saja ini apa adanya saya sampaikan begitu. Itulah faktanya. Belum lagi ada begitu banyak ribuan orang yang mendengar, dan yang menarik dari komen-komen ribuan orang itu semua juga akhirnya saling menyerang satu sama lain, sesama anak Tuhan, sesama Kristen, tidak jelas begitu, satu ngomong apa dan kemudian yang lain menanggapi apa. Ini sesuatu yang patut sebetulnya dipikirkan, kenapa kok bisa sampai terjadi demikian ya? Apakah semacam perdebatan-perdebatan di media sosial ini membahas satu hal yang membangun, bermanfaat, membahas satu kondisi-kondisi rohani yang lebih
maju dan lebih mendekat lagi kepada Tuhan, atau hanya untuk kesombongan pribadi dari yang menyampaikan dan memperbesar pengetahuan-pengetahuan, memperbanyak pengetahuan yang kesannya rohani, tetapi sesungguhnya apakah kita bisa makin mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, itu patut dipertanyakan begitu. Ini yang terus terang menjadi keprihatinan saya juga begitu, karena ini kemudian menurut saya ya, spirit semacam ini juga kemudian merembet ke dunia sosial masyarakat kita ya, bukan hanya di alam rohani, di dunia rohani, tapi di dunia sosial begitu ya. Itu pengaruh. Tidak heran kemudian yang kemarin tuh muncul ada diskusi-diskusi serupa, perdebatan, seminar membicarakan pemakzulan presiden. Ya. Sesuatu yang semestinya itu, apakah itu ada gunanya di tengah-tengah pandemi yang sangat menakutkan ini, yang belum jelas solusinya, kemudian seolah-olah begitu ya, dengan mengganti presiden atau dengan membicarakan menurunkan presiden itu akan terjadi semacam perbaikan kondisi atau solusi tiba-tiba begitu atas kondisi yang menimpa bahkan di seluruh dunia ini begitu. Ini yang aneh begitu. Kenapa tidak? Pertanyaannya adalah kenapa tidak satu acara besar bersama begitu bicara ya, dengan lapang dada, hati terbuka, sesama anak bangsa begitu, membicarakan bagaimana solusi terbaik untuk pandemi begitu kan ya. Tapi malah gimana, apakah menurunkan presiden ini bisa begitu di tengah-tengah pandemi, itu sesuatu yang aneh sekali. Dan itulah dan mohon maaf, ini yang dipikirkan ada di dalam pikiran orang-orang bangsa kita begitu. Ya, suka bertukar pikiran, ingin menyampaikan sesuatu yang sepertinya itu baik, sepertinya benar, sepertinya itu cerdas begitu ya. Tetapi kalau direnungkan, apakah ini ada manfaat yang besar, yang penting untuk kemajuan kita bersama? Ini yang memang kita patut merenungkan dan mempertanyakan ini begitu. Ya, alih-alih jadi solusi, bisa jadi ini malah sumber masalah baru. Ini yang tentu kita tidak mau sebenarnya. Tetapi kebodohan itu bisa menyebabkan orang yang keadaan-keadaan yang mestinya bisa diselesaikan, tetapi malah semakin parah karena ditanggapi dalam satu sikap yang bodoh, sehingga akhirnya masalah barulah yang kemudian timbul begitu ya. Nah itu pertanyaannya tadi apa? Kalau diulangi lagi, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di masa kini begitu, untuk menghentikan gelombang kebodohan kesesatan di bangsa ini? Apakah itu berdiskusi atau berdebat begitu? Kalau yang hari ini yang lebih banyak saya lihat seperti yang contoh sampaikan oleh Kopet tadi, itu berdebat begitu. Apakah ini sudah satu solusi yang memang tepat dilakukan oleh anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan mungkin sekalipun juga ikut bagian ini? Oke. Pembicaraan bincang-bincang kita yang hari ini memang saya fokuskan untuk kita melihat ayat-ayat Alkitab ya. Kemarin waktu saya merenungkan tentang ini, Tuhan bukakan banyak sekali ayat-ayat, dan waktu Tuhan bukakan ayat-ayat itu semula saya pikir ini apa ada ayatnya ya begitu tentang ini begitu. Terus saya coba dalami, ternyata banyak sekali ayatnya, malah saya takut ini pembicaraan jadi begitu panjang karena begitu banyak ayat yang mestinya dibahas begitu ya. Tapi ayat-ayat ini Tuhan tunjukkan bahwa sesungguhnya kalau setiap jemaatku, setiap hambaku, setiap anak-anakku, murid-muridku mau merenungkan firmanku, mau mendalami apa yang kusampaikan dalam Alkitab, mereka akan menemukan hikmatku, mereka akan menemukan petunjuk-petunjukku, apa yang sesungguhnya aku rindukan, aku kehendaki. Tetapi memang terus terang saja ini sekaligus kritik buat kita semua, termasuk kepada saya, bahwa kita seringkali kurang mendalami Alkitab, khususnya dalam konteks keseluruhan. Artinya kita hanya menghafalkan, mengetahui, mengutip ayat-ayat tertentu dari Alkitab yang sudah umum, sudah sering kita dengar, bahkan kemudian kita artikan ulang, kita suarakan lagi, kita bacakan lagi, kita angkat lagi, kita khotbahkan lagi. Tetapi sesungguhnya ada masih begitu banyak, ribuan ayat ya, yang bisa kita pelajari, bisa kita dalami, kita cari apa maksud Tuhan di sana, kemudian kita renungkan itu. Dan kalau kita amati satu persatu, kita renungkan satu persatu ayat-ayat itu, luar biasa. Kita akan menemukan apa yang sesungguhnya Tuhan rindukan begitu. Asal kita mencarinya dengan satu kerinduan, Tuhan tunjukkan apa yang kau mau sampaikan. Maka dari ayat-ayat ini kita bisa menemukan gitu ya. Kalau disebutkan tadi ada gelombang kebodohan, berarti ada satu pengaruh-pengaruh dan rencana-rencana kuasa gelap untuk membodohkan bangsa ini, betul kan ya? Nah, bangsa ini dibuat untuk menjadi bangsa yang bodoh. Bukan hanya bodoh tapi juga sesat. Ya, dengan demikian bisa kemudian ada di dalam kendali dan kekuasaan dari iblis, ya, kerajaan kegelapan, sehingga kemudian bangsa ini tidak menggenapi apa yang menjadi takdirnya, destininya, tapi kemudian bangsa ini malah ada di dalam cengkraman kuasa gelap, bukan masuk dalam rencana Tuhan, tapi masuk dalam rencana-rencana kuasa gelap, pekerjaan kuasa gelap, menjadi alat kuasa gelap, kan begitu. Ya, bukannya menjadi berkat, bangsa ini akhirnya justru mengundang kutuk bagi dirinya, bahkan kemudian melepaskan kutuk bagi bangsa-bangsa yang lain. Ini yang
sesungguhnya rencana iblis yang harusnya kita mengerti, kita pahami, dan hamba-hamba Tuhan pahami mestinya. Iya. Ya, tetapi ya inilah yang terjadi. Kalau ditanya bagaimana mengatasi gelombang kebodohan, ya kan? Ya, kebodohan tidak bisa dilawan dengan kebodohan. Ya, lawan dari kebodohan itu hikmah. Ya, kita akan baca beberapa ayat. Saya menemukan ayat-ayat ini tentang ini saja itu dari Pengkhotbah. Begitu banyak ayat-ayat tentang ini dari Pengkhotbah saja begitu. Gak usah kemana-mana, dari Pengkhotbah itu sudah begitu banyak ayat tentang ini. Misalnya Pengkhotbah pasal 2 ayat 13. Pengkhotbah pasal 2 ayat 13. Coba dibacakan. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-13. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Jadi hikmat melebihi kebodohan. Ya, jelas sekali bahwa ada yang bisa mengalahkan kebodohan, yaitu hikmat. Ya, jadi ketika ada kebodohan, sesungguhnya kita harus mencari hikmat. Hikmat ini menjadi solusi, ya, antitesis, antonim, lawan, ya, dari kebodohan itu. Makanya itu bagaimana mengatasi kebodohan? Dengan hikmat. Bagaimana mengatasi gelombang kebodohan? Dengan gelombang hikmat. Bagaimana mengatasi kebebalan dan kesombongan, kesesatan? Ya, dengan hikmat. Hikmat berarti menemukan jalan yang betul. Ayat 14, saya bacakan ya. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedang orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Ya. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedang orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Ini bicara kebodohan terhubung dengan kegelapan. Orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Orang yang bodoh tidak dapat melihat. Orang yang bodoh hanya melihat di dalam kegelapan. Apa yang terjadi? Kesesatan. Nah, kebodohan membawa kesesatan, tetapi mata orang berhikmat ada di kepalanya. Artinya dia bisa melihat segala sesuatu dengan baik, dengan betul, arah jalan yang betul, tindakan yang betul, solusi yang tepat, karena dia punya hikmat. Kita lanjut di dalam Pengkhotbah 4 ayat 13. Tolong dibacakan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 13. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tidak mau diberi peringatan lagi. Nah, lihat tuh. Seorang muda yang miskin tapi punya hikmat lebih baik katanya daripada raja tua. Ya kan? Tua dan muda ini bukan sindiran mengenai usia begitu ya. Jadi seperti kayak yang tua itu lebih buruk, bukan. Tua dan muda ini bicara mengenai pengalaman begitu. Jadi ada anak muda kurang sebetulnya pengalaman, ya, tetapi dia punya hikmat. Muda miskin begitu ya. Jadi seorang muda miskin artinya betul-betul kondisinya tidak memadai begitu. Secara sosial misalnya begitu ya. Jadi dia muda miskin tetapi punya hikmat, itu masih lebih baik daripada seorang raja yang tentu kaya, punya jabatan, tua begitu ya, punya banyak pengalaman tetapi bodoh begitu. Dan salah satu tanda kebodohan itu tidak mau diberi peringatan lagi. Ini juga kebebalan begitu ya. Jadi tanda hikmat itu kita terus belajar. Kalau dari ayat ini kita terus belajar, kita terus belajar, kita terus belajar, kita terus menggali, mendalami, menyimak, menyelam lebih lagi dan sebagainya. Itulah tanda orang yang berhikmat. Tapi orang yang bodoh kelihatan dari tidak mau diomongi, tidak mau diberi peringatan, tidak mau diberi masukan lagi. Ini sebetulnya orang yang bodoh. Orang yang suka memberi masukan saja, tetapi tidak mau diberi masukan. Awas, hati-hati, waspada. Ini tanda-tanda kebodohan. Ya, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ini menarik adalah ya Pengkhotbah pasal 9 ini. Ya, Pengkhotbah pasal 9. Kita akan baca ayat 15 sampai yang ke-18. Saya bacakan saja supaya nanti bisa dibahas satu persatu per ayat ya, lebih cepat begitu. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Ayat 15 jelas sekali, meskipun miskin tapi punya hikmat, kota bisa selamat. Ya, kebalikannya sebenarnya berlaku. Kaya, bodoh, kota bisa bencana. Ya, ini. Ya. Tetapi memang banyak orang, ya ayat ini bilang orang tidak mengingat orang miskin itu. Memang seringkali memang orang-orang yang tidak terpandang ini tidak diingat meskipun punya hikmat begitu. Ini satu poin sindiran saja Tuhan terhadap sikap manusia. Ayat 16. Kataku, ini kata Salomo penulis Pengkhotbah, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perhatikan kata-kata ini, hikmat lebih baik daripada keperkasaan.
kalau lihat terjemahan yang lain, hikmat melebihi kekuatan, ya kan? Itu terjemahan yang lain. Kemudian kalau dalam terjemahan Inggris, wisdom is better than strength, ya, better than might. Mungkin ini yang menjadi pemikiran dan dasar begitu ya, bahwa otak lebih kuat, lebih baik, lebih hebat daripada otot begitu ya. Jadi kekuatan seberapapun, ya kan, ini terbukti banyak kali, nggak tahu berapa ribuan kali dalam kehidupan manusia, dalam peperangan-peperangan besar, dalam masalah-masalah kecil, yang cerdik itu seringkali bisa mengungguli yang kuat. Betapa besar kuasa dari hikmat. Kemudian ayat 17, perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Ayat 17, perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh, ya kan? Jadi ini bicara sebenarnya mengenai pemerintahan begitu ya, pemerintahan yang memimpin berkuasa, tetapi yang dipimpin rakyatnya bodoh begitu. Ya, jadi pemerintah ini bicara keras apapun, tapi kalau rakyatnya bodoh, ya itu dikatakan ya, nah ada gunanya. Ya, masih lebih baik perkataan yang berhikmat itu didengar begitu ya, didengar dalam suatu keadaan yang tenang begitu, dalam perenungan-perenungan. Nah ini sebetulnya ayat ini lebih mengarah kepada perenungan-perenungan, bahwa tidak fokus kepada saling berteriak, saling berbantah-bantahan, tetapi kepada perenungan-perenungan. Ya, lebih baik perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang, ya kan? Jadi pada saat-saat ada kebodohan, pemerintah seteria apapun, ya kan, itu sebetulnya mau ngatur rakyatnya, tapi rakyatnya bodoh, tidak ada gunanya. Lebih baik memang berpulang, seluruh rakyat diajak untuk merenung bersama. Itu ayat ini bicara begitu, merenung bersama, mendengarkan perkataan-perkataan yang berarti, mengandung hikmat, menuntun kepada satu solusi, ya kan? Itu. Kemudian yang puncaknya 18, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Ayat 18 ini ada hubungan sebetulnya dengan pasal 10 ayat 1, ayat sesudahnya, ya. Pengkhotbah 9 ayat 18, ayat terakhir di pasal 9 ada hubungan dengan ayat pertama di pasal 10. Ya, dikatakan dalam ayat Pengkhotbah 9 ayat 18 ini, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal. Hikmat itu banyak gunanya, bahkan lebih kuat tadi dari keperkasaan, kekuatan fisik, tetapi juga bahkan lebih baik lagi hikmat daripada infrastruktur, alat-alat perang. Oke? Ya, ini tidak ada maksud apa, tapi alat-alat perang itu infrastruktur. Jadi alat-alat sehebat apapun, secanggih apapun, tapi kalau tidak ada hikmat orang yang mengerjakan dan menjalankannya, menggunakannya, ya hancur juga, ya tidak ada gunanya juga, yang merusak juga pada akhirnya, ya, tidak bisa sampai pada manfaat dan kegunaan yang maksimal alat-alat itu. Hikmat itu lebih berharga daripada itu, memiliki hikmat lebih utama. Kalau ada hikmat, alat-alat ini akan mencapai penggunaan yang maksimal. Tapi kalau tidak ada hikmat, alat-alat yang baik ini mungkin canggih, mungkin modern, mungkin luar biasa, sepertinya itu mentereng sekali, sangat mahal kelihatannya, itu tidak ada gunanya. Ya, sama seperti kalau kita punya HP yang canggih tapi kita tidak bisa menggunakan aplikasi ini, aplikasi itu juga tidak bisa, fasilitas apa tidak bisa, kegunaan HP ini tidak bisa, artinya kita tidak ada pengetahuan untuk menggunakan HP itu. Ya itu cuma buat telepon dan SMS saja gitu. Itu apa gunanya? Ya kan, makanya disitulah pentingnya hikmat itu dikatakan lebih berharga daripada alat-alat keperkasaan, alat-alat yang perang begitu ya. Nah, ada bagian kedua ini menarik. Satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Nah, satu orang keliru merusakkan banyak hal yang baik. Jadi, ya ini ada hubungan dengan Pengkhotbah 10 ayat 1. Ya. Pengkhotbah 10 ayat yang 1 itu di bagian kedua. Ya ini mungkin penjelasan dari 9 ayat 18 tadi ya. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Jadi ada satu lalat mati, ya, jatuh di seperti campuran urapan begitu ya, minyak urapan atau apa itu, jadi urapannya berbau tidak wangi lagi tapi busuk. Ya ini bicara mengenai satu orang keliru tadi, merusakkan hal yang baik. Dilanjutkan, ditegaskan bagian kedua, demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Lihat ini. Jadi yang ditakutkan adalah kebodohan itu cuma sedikit tapi pengaruhnya sangat besar. Hikmat itu sekalipun banyak, tetapi seringkali bisa diabaikan begitu. Makanya tadi ada ayat-ayat yang bilang berkata, orang yang
miskin tapi berhikmat itu tidak dianggap begitu. Walaupun hikmatnya menyelamatkan kota, ya kan, tetapi dia dengan mudah dilupakan. Tetapi inilah yang anehnya begitu. Kebodohan itu sedikit, tetapi lebih berpengaruh begitu. Nah ini bahayanya, makanya sangat mengerikan kondisi orang atau bangsa yang dilanda kebodohan, karena kebodohan ini sedikit saja itu langsung menyebar, berpengaruh lebih kuat daripada hikmat. Hikmat itu disuarakan, disampaikan, dia bisa jadi masih lambat menerimanya. Tetapi kebodohan justru lebih cepat. Inilah makanya itu apa yang perlu sekarang ini dalam kondisi-kondisi di mana banyak kebodohan di sekeliling kita menimpa bangsa ini dan sebagainya. Kita perlu mencari hikmat Tuhan. Kita perlu fokus, ya, meminta kepada Tuhan memberikan, mencurahkan hikmatnya kepada kita. Kita perlu hikmat. Kita lebih butuh hikmat hari-hari lebih daripada apapun. Kita memerlukan hikmat untuk apa yang sedang terjadi ini, melawan setiap kebodohan dan kemudian membalikkan keadaan ini. Begitu. Jadi kebodohan harus dilawan dengan hikmat. Ketika banyak orang bertindak bodoh, berbicara bodoh, berpikir bodoh, ya, seharusnya anak-anak Tuhan, ya, menyediakan hikmat. Anak-anak Tuhan menyuarakan hikmat. Anak-anak Tuhan menyinarkan hikmat. Sehingga terus kemudian semua orang yang bodoh ini mulai melihat begitu, bahwa oh iya ya, yang aku lakukan ini ternyata bodoh. Bukan sebaliknya. Anak-anak Tuhan juga ikut-ikutan menyuarakan kebodohan, bersikap bodoh, berbicara bodoh, bertingkah bodoh, mengambil keputusan yang bodoh, bereaksi bodoh, merespon bodoh, dan semuanya lah. Kebodohan itu ketika dilawan dengan kebodohan semakin banyak, kebodohan menyebar, mengerikan. Kita tidak bisa membayangkan betapa gelapnya, betapa sesatnya, ya. Kita yang terus saling melempar, saling menguatkan, bahkan saling berlomba-lomba dalam kebodohan. Sangat menakutkan keadaannya. Kira-kira apakah ini bisa dikatakan gelombang kebodohan ini berasal dari orang-orang yang menyelesaikan masalah kebodohan dengan cara-cara yang bodoh juga begitu? Apa bisa dikatakan begitu? Sangat mungkin memang seperti itu, ya. Jadi, karena apa namanya, gelombang ini apa gambarannya seperti ombak begitu? Ombak tsunami, iya. Ombak ya. Nah, makanya itu. Jadi bergulung-gulung ini bicara mengenai aliran demi aliran begitu ya, air yang terus mengalir dan mengalir terus kemudian saling menggulung, kemudian membesar, begitu lagi. Nah itu. Jadi kalau digambarkan semacam ombak ya kira-kira memang seperti itu. Artinya kurangnya hikmat, ya. Tetapi terus kemudian setiap langkah, setiap gerak, setiap keputusan dalam kehidupan, ya kan, itu dikerjakan dalam kebodohan, ya, maka itu kebodohan akan semakin besar. Ya. Apalagi tadi dikatakan kebodohan berpengaruh, artinya cepat menyebar begitu ya. Jadi ketika orang satu berlaku bodoh, orang yang lain melihat terinspirasi dalam kebodohan. Ini yang menakutkan begitu. Jadi orang diajar hikmat itu sulit bertanya-tanya begitu. Ini apa betul sih kayak gitu kayak gini? Bahkan di debat begitu. Ya kan itu kalau kita belajar di Amsal jelas sekali bahwa orang-orang bodoh ini nggak gampang menerima hikmat malahan begitu. Tapi menerima kebodohan cepat. Jadi melihat kebodohan langsung nyambung, terinspirasi, melihat hikmat sebaliknya begitu. Nah ini, makanya akhirnya terjadi semacam gelombang kebodohan yang besar begitu. Kebodohan yang bertumpuk-tumpuk, yang tidak habis-habis, terus-menerus semacam itu. Ya kira-kira begitu. Jadi memang kita perlu untuk hikmat saat ini. Ya, termasuk dalam hal berdebat atau berdiskusi, oke lah. Kalau ngomong istilah berdebat ada baiknya dan baik, tetapi apa yang diperdebatkan, apa yang didiskusikan, apa yang pokoknya dibicarakan, apalagi di ruang-ruang publik, di media-media sosial, itu harusnya kalau di antara anak-anak Tuhan ya, itu berbeda dengan orang-orang yang bukan anak Tuhan. Anak yang bukan anak Tuhan membicarakan kebodohan, berbicara di dalam kebodohan, membagi-bagikan kebodohan. Anak-anak Tuhan berbicara dalam hikmat. Hikmat bedakan dengan pengetahuan. Ya, pengetahuan semua punya, hikmat tidak semua punya. Ya, makanya itu di dunia ini ada orang-orang yang dianggap berhikmat, bukan cuma berpengetahuan. Yang pintar banyak, yang sekolah tinggi banyak, yang bergelar berderet banyak, tetapi yang bisa memahami, kemudian memberikan intisari dari pengetahuan itu, kemudian bagaimana itu dilakukan, bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan, itu ya, hanya orang-orang berhikmat. Dan lebih daripada itu, ya, ini menarik bahwa orang-orang dunia memiliki orang-orang berhikmatnya. Anak-anak Tuhan
gereja Tuhan, murid-murid Tuhan punya orang-orang berhikmatnya juga begitu. Iya. Nah, hikmat dunia dengan hikmat ilahi itu berbeda lagi levelnya begitu. Nah, kita diberikan oleh Tuhan kasih karunia untuk memperoleh hikmat yang tertinggi, hikmat ilahi. Kita memiliki Tuhan yang dipanggil Sang Hikmat, sumber segala hikmat. Dialah hikmat itu sendiri. Itu sebabnya kita punya kasih karunia untuk masuk dan menerima hikmat-hikmat yang tertinggi, ya, yang berasal dari Tuhan. Tentu ini lebih lagi, bukan sekedar bahkan memberikan nasihat-nasihat dan solusi-solusi yang baik kepada situasi-situasi bangsa yang sedang mengalami masalah ini, tetapi juga memberikan strategi-strategi pikiran-pikiran Tuhan, yang tentunya itu merupakan obat yang lebih manjur daripada hikmat dunia. Itu yang akan membawa dampak yang lebih dahsyat daripada hikmat dunia. Kalau orang bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang merasa bahwa mereka tidak terima karena ada beberapa pengajaran yang disimpangkan sehingga mereka mengajak berdebat begitu, karena semangatnya ingin sekedar meluruskan kebenaran yang pengertian yang betul mengenai prinsip firman atau tafsiran yang betul. Ini kira-kira dengan komentar ya itu juga kadang-kadang memang satu sisi kita tidak memandang itu sebagai sesuatu yang jelek. Semua orang yang berdebat di media sosial, tidak ada satupun yang berkata dia punya maksud yang buruk. Dia tidak mengatakan punya maksud jahat ini atau itulah. Mari kita merenung bersama-sama. Waktu kita ngomong itu, kita pun bahkan bisa memprediksi itu dalam keseharian saja ya. Misalnya kita bersenggolan dengan orang di jalan begitu ya. Terus orang ini memang jelas-jelas salah. Misalnya dia yang nabrak, dia yang nyerempet, tetapi dia yang marah, dia yang tidak terima. Dia yang minta gitu, ganti rugi dan segala macam. Terus begitu, ya kan? Ya, kita bisa memperkirakan kita berdebat dengan orang ini ada hasilnya apa enggak? Ada solusinya apa enggak begitu? Apa akibatnya begitu? Apakah ini akan terus jadi masalah berkepanjangan yang merugikan kita, waktu kita, tenaga kita, dana kita, uang kita semua ya, dengan berurusan dengan orang seperti itu, atau kita segera selesaikan saja, atau kita menjauh atau bagaimana? Ya, kita tahu. Mestinya kita tahu begitu, orang-orang seperti apa yang kita mau ajak berdebat, dan arahnya itu nanti kemana, jatuhnya kemana itu kan sudah tahu begitu. Ya, tapi memang terus terang ada banyak faktor di situ, karena kalau terkait media sosial tentu ya kita tidak bisa membohongi begitu ya, bahwa semakin ramai yang lihat dapat keuntungan juga materi dari YouTube. Jadi saya tidak berpikiran bahwa yang di YouTube itu cari uang di situ, tapi ada beberapa saya dengar sendiri, ada rekamannya di YouTube bahwa ini berdebat Kristen loh ya. Ya, dia bilang saya memang cari uang di YouTube, saya kerja sama YouTube bikin konten, dia bilang begitu. Jadi ya tidak apa-apa dong saya melakukan ini begitu. Tapi yang didebatkan debat Kristen, debat teologia, debat doktrinal segala macam begitu-begitu. Ya satu orang ngomong begitu terang-terangan begitu, dia bikin konten dan segala macam. Ya saya khawatirnya juga yang lain sebetulnya kita ini nggak ngaku, ya kan? Nggak terang-terangan lah, ya kan? Tetapi memang terus trik-triknya cari follower begitu, cari ini begitu penonton, berapa like, berapa subscriber, berapa yang menonton dan sebagainya begitu. Kemudian penghasilan dari iklan tentunya, ya itu tidak dapat dipungkiri begitu, ya kan? Tidak dapat dipungkiri. Itu menjadi daya tarik tersendiri, apalagi di masa-masa ya sekarang ini semua butuh uang begitu, itu salah satu cari uang melalui online. Jadi semakin jelas ini. Ya.